Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Tuhan, terima kasih buat kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan telinga kami masing-masing dimanapun kami berada. Dan jadikan firman-Mu Tuhan rema di dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Haleluya, amin. Saudara, ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus diterpa gelombang laut yang begitu dahsyat dan angin kencang. Pada saat itu Yesus tidak bersama-sama mereka. Dalam situasi yang panik, murid-murid Yesus tidak sanggup berlayar karena badai yang dahsyat itu. Tetapi ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, murid-murid Yesus sempat ketakutan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Dan Yesus naik ke dalam perahu itu, dan seketika itu juga sampailah ke pantai yang mereka tuju. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, badai kadang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kehadiran Tuhan Yesus, kita akan mampu melewati terjangan badai yang mengombang-ambingkan kehidupan kita. Yesus tidak menjanjikan kita bebas dari dahsyatnya badai, tetapi Yesus memberikan jaminan sehingga kita mampu melewati dahsyatnya gelombang badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagi kita, situasi yang seringkali membuat kita menjadi seperti tanpa harapan. Hidup penuh dengan ketakutan, seolah-olah kita menjadi seperti tanpa pegangan yang kuat. Tidak ada yang kita andalkan di dalam hidup ini. Saudara, situasi seberat apapun yang kita hadapi, Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar pula anugerah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Masalahnya, seringkali yang terjadi kita tidak menyertakan Tuhan di dalam perahu kita. Kita kadangkala mengandalkan kekuatan sendiri, merasa paling bisa, tetapi justru dengan kekuatan sendiri, hidup kita bukannya semakin baik, tetapi semakin buruk. Saudara, Yesus tidak menghardik gelombang itu supaya tenang. Tetapi ketika kita menyertakan Tuhan dalam perahu kita dan mendampingi perjalanan hidup kita, maka sekalipun ada tantangan atau masalah dalam hidup kita, bersama dengan Yesus, kita akan mampu melewatinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Berilah kemampuan kepada kami
untuk melewati gelombang yang terjadi dalam hidup kami, dan mampukan agar kami dapat bertahan karena Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih dan anugerah-Mu berlimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua, bahwa masalah dan tantangan yang kita hadapi tidak terlepas dari pengawasan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa akan memberikan kita jalan keluar, dan Dia akan menolong hidup kita, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Sampai berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.